Perkenalkan, nama saya Iverjo Tami Kurniawan dari kelas 11C. Kali ini saya akan membuat video monolog yang berjudul Tolong, karya dari Endrian Tiorno. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bye, selamat menikmati. Tolong, ada orang di dalam sini. Tolong keluarkan saya. Jangan pergi. Tolong. Tolong saya. Jangan pergi. Saya butuh pertolongan. Jangan pergi. Tolong saya. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa benar saya binatang? Tolong saya. Mudasir? Kamu Mudasir? Kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Kenapa? Sudah tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Iya, saya istrimu. Kamu mengantar saya di Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cirebon. Kamu bercerita di suratmu, setelah mengantar saya pergi, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Jangan pergi, Mudasir. Jangan. Jangan tinggalkan saya sendiri. Kenapa? Apa saya sudah tidak ada daya tarik lagi? Dulu kamu bilang saya ini cantik sekali. Kamu sering berkata seperti itu. Saya memang cantik. Walaupun tanpa ginjal, tanpa bedak. Dulu kamu bilang kamu selalu mencintai saya apa adanya. Walaupun saya seperti ini, Mudasir, kamu akan tetap mencintai saya, kan? Saya tahu, Mudasir, saya sudah tidak secantik dulu lagi karena penyiksaan ini. Tapi Mudasir, jika kamu memang berada di sini, ayo kita pergi bersama-sama. Kita keluar dari tempat ini. Kita pulang kampung.
Jangan tinggalkan saya sendiri. Kita tidak usah melapor pada polisi, raja di raja. Kita tidak usah melapor pada Menteri Ketenagakerjaan. Udah, Sir. Ini kenyataan. Kita adalah binatang devisa negara. Sebutan pahlawan hanyalah slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan birokrat yang baru duduk di kursi jabatan agar bisa terlihat bekerja oleh mata atasan, agar bisa disebut kesetia kawanan yang kuat terhadap kita warga negara. Sudahlah, Mudasir. Tidak usah berbicara tentang kericuhan ini, tentang penanganan TKW seperti saya. Itu hanya membuat dada saya sesak. Sakit sekali mengingat. Lihat, Mudasir. Lihat. Lihat. Luka-luka yang ada di sekujur badan saya. Sebelum saya dimasukkan ke kamar ini, saya disiksa. Saya dipukuli. Saya dicekek. Saya dianiaya oleh semua anggota keluarga majikan saya. Saya tidak tahu apa salah saya. Saya sempat bertanya, apa salah saya? Apa salah saya? Jawabannya hanya genggaman, guraman, dan juga teriakan pula. Kamu induk paksa, maling, pencuri, tidak tahu malu. Saya dipukuli berkali-kali. Badan ini dipukuli menggunakan besi, tangan, bahkan mereka membakar pipi saya. Perih rasanya. Mereka menuduh saya maling, mencuri. Tapi Mudasir, sungguh saya tidak pernah mencuri. Tidak pernah. Saya tidak pernah mencuri. Saya mendapatkan upah karena saya bekerja dari pagi hingga malam. Saya bukan pemalas. Saya bekerja dari pagi hingga malam. Meskipun kondisi saya sudah seperti ini, saya tetap disuruh untuk kerja. Kerja bagaikan binatang. Seakan-akan saya tidak bisa lelah. Saya tidak tahu apa salah saya. Tapi sepertinya saya melupakan sesuatu. Sepertinya itu karena kejadian 5 bulan lalu. Saat itu sudah malam.
Saya sudah hendak tidur. Tiba-tiba saja majikan lelaki saya masuk, lalu berbaring di ranjang saya. Saya sigap berdiri. Saya pojok, takut. Saya bergemetar. Apa yang dia lakukan di sini? Buat apa dia di sini? Dia terlihat mabuk. Saya takut terjadi hal yang tidak-tidak. Saya hanya bisa berdoa. Tuhan, tolong lindungi hamba. Tolong lindungi hamba malam ini, Tuhan. Jangan sampai ada kejadian yang hal tidak enak, hal yang tidak baik. Ketika saya berdoa, tiba-tiba dia bangkit. Dia berjalan menuju saya. Saya ketakutan. Apa yang dia lakukan? Apa yang ingin dia lakukan? Saya sudah bersiap. Jika dia melakukan hal yang tidak-tidak, saya akan memukulnya. Saya akan memukulnya. Lihat saja. Untungnya, majikanku hanya keluar dengan penuh amarah. Terlihat dari wajahnya. Saya menghela nafas yang panjang. Bersyukur karena tidak ada kejadian yang tidak pada malam itu. Sikap saya mengunci pintu. Saya langsung berbaring dan menangis sepanjang subuh. Mudasir, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya sendiri, Mudasir. Jangan. Jangan tinggalkan saya sendiri. Kenapa semua orang meninggalkan saya sendirian? Saya ditinggalkan sendirian. Kenapa? Kenapa saya diperlakukan seperti binatang? Seperti binatang yang tidak punya wibawa. Tolong. Tolong. Tolong saya. Tolong saya. Tidak. Jangan tolong saya. Tapi tolong kami semua. Kami berdiri di ujung jurang. Seakan kami mau mati. Apa yang saya alami ini adalah pembunuhan. Bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental. Pembunuhan politik. Kami disiksa bertubi-tubi.
Tolonglah kami. Jangan tinggalkan kami sendiri. Selamatkan kami, pejuang-pejuang TKW di luar sana.